Aduh, walaupun sekarang Bastoni bilang, wah darah saya Inter Milan di dadaku, satu-satunya treble. Itulah. Tapi kita nggak tahu di hadapan godaan uang. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin, ngomongin Inter, bukan ngomongin tetangga. Tapi kadang-kadang kalau lagi julid ya boleh ngomongin tetangga dikit-dikit. Apalagi ngomongin kakak tiri tuh. Oke, bercanda. Nah, sebelum aku menyampaikan beberapa update yang lumayan menarik dan ada yang juga yang sangat menarik, ini aku mau pertegas lagi soal giveaway kemarin. Itu syarat giveaway-nya itu ada dua ya. Satu, komentar di video kemarin. Yang kedua, terdaftar sebagai member Ngomin. Jangan sampai salah nanti, wah aku udah komentar tapi kok nggak ikut undian. Karena itu giveaway untuk member Ngomin. Oke, caranya jadi member itu gampang banget. Jadi kawan-kawan tinggal klik ini, ada tombol join. Kemudian itu cuma 4.900 sebulan. Klik join, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal dipilih pembayarannya, mau pakai ShopeePay, mau pakai Dana, mau pakai GoPay, terserah. Atau biar lebih gampang, nggak perlu ke homepage atau ke halaman rumah Ngomin, langsung aja di masing-masing video. Di bawahnya itu juga sudah ada tombol join, jadi klik saja dan kemudian seperti prosesnya, tinggal klik join lagi, kemudian pilih mode pembayaran yang digunakan. Oke. Nah, itu tadi soal giveaway yang kemarin ya. Rencananya aku ingin rutin mengadakan giveaway ini buat member Ngomin sebulan sekali. Dan aku sambil memikirkan apa lagi yang bisa aku berikan buat member Ngomin. Karena banyak sekali member Ngomin yang setia dari aku belum bisa kasih apa-apa. Udah oke, 5.000 sebulan. 4.900 sebulan buat Ngomin. Supaya Ngomin bisa beli nasi kucing. Jadi aku ingin berusaha memberikan imbal balik lah berupa giveaway buat member. Oke, langsung saja. Pertama, kemarin aku sempat menyinggung soal Inter mengincar Pavard. Nah, ternyata di balik layar, selama ini kita nggak tahu, ternyata Inter sangat serius mengincar Pavard. Tapi, yang terjadi itu adalah ini, gila, ini Bayern Munchen pinter banget. Dia menolak memberikan Pavard ke Inter karena kalau Pavard ke Inter, maka Inter pasti akan melepas Skriniar ke PSG. Sedangkan mereka akan ketemu dengan PSG. Saat ini salah satu kelemahan PSG yang paling besar adalah memang di lini pertahanan. Makanya mereka ngebet banget pingin ngambil Skriniar. Mereka baru saja ngambil Sergio Ramos, tapi ya udah tau lah Sergio Ramos dulu memang legenda, tapi sekarang ya sudah sisa-sisa doang. Aku nggak ngerti kenapa PSG mau menggaji pemain tua kayak gini 20 juta. Di sisi lain ada Marquinhos. Marquinhos memang oke ketika menyerang, sangat oke di bola atas, tapi Marquinhos ini sering banget blunder. Makanya mereka memang pingin banget dapetin Skriniar. Dan Bayern Munchen dengan jeli membaca ini, walaupun mereka sekarang ini si Pavard kalah bersaing sama siapa sih itu back. Dulunya dia kan bek kanan, apalagi sekarang ada Cancelo masuk, kemudian dia sudah juga dari sebelumnya sudah digeser ke bek tengah, kemudian sekarang kalah bersaing juga sama siapa, mereka baru ngambil De Vrij sama itulah pokoknya. Pavard ini sebenarnya nggak dapat di tempat di tim inti Bayern Munchen, tapi mereka nggak mau ngelepas supaya mencegah Skriniar ke PSG. Gila, ini permainan politik tingkat dewa ini Pak. Aduh, ya sudahlah, mungkin bulan Juni Inter akan melanjutkan pengejaran Pavard. Kita lihat saja nanti. Untuk saat ini belum ada berita lanjutan lagi. Kemudian yang kedua, berita bagus. Pahlawan tak terduga Inter yaitu Matteo Darmian sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter sampai Juni 2024 dengan opsi perpanjangan setahun lagi sampai 2025. Akhirnya setelah Inter kehilangan Perisic, kemudian sekarang kehilangan Skriniar, Inter sudah belajar. Karena keledai hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali kan. Kalau sampai 3 kali jatuh ke lubang yang sama itu apa dong? Apa yang lebih goblok dari keledai? Ya, yang jelas Inter tidak segoblok itu. Jadi Darmian sudah kemudian
Karena ya biasalah ya, pemain yang baru habis permain kontrak kan langsung semangat menggebu-gebu. Apalagi selama ini juga Darmian on fire banget. Dia bisa menggeser Dumfries di wingback kanan. Itu kemudian Darmian digeser ke center back. Barulah Dumfries bisa main di wingback kanan. Nah sekarang kemungkinan lawan Milan, Skriniar sudah main lagi. Sudah dikasih waktu yang cukup untuk refleksi diri. Jadi ya antara Dumfries yang main di sana, Darmian jadi cadangan, atau Darmian yang main starter di sisi kanan. Tapi kalau menurut Corriere dello Sport, ini kemungkinan besar Darmian yang akan main. Tapi sepertinya Darmian nggak akan bisa main 90 menit karena dia sudah kelelahan. Gitulah, kalau aku sih melawan Milan, sebaiknya Inter main cepat, berusaha mencetak gol cepat, kemudian barulah Dumfries ganti dengan Darmian, karena kita sama-sama tahu lah Darmian ini secara defensif oke banget. Mungkin loh ya, menurutku dia lebih baik daripada Dumfries di sektor bertahan. Itu sih menurutku. Kemudian berikutnya lagi setelah Darmian beres, Inter sudah mengadakan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Hakan Çalhanoğlu. Hakan ini sedianya baru 2024 baru habis kontraknya, tapi ya lagi-lagi Inter tidak mau jatuh ke lubang yang sama 3 kali, langsung diinikan, dan so far kelihatannya ini berjalan mulus. Hakan juga sudah menyatakan niat ingin bertahan di Inter, cuma sekarang masalah angka saja. Itu Hakan Çalhanoğlu, sekedar kawan-kawan mengingat, Hakan kita dapatkan gratis dari Milan, tapi Inter menghabiskan 10 juta untuk signing bonusnya si Hakan. Dan sejak saat itu Hakan langsung menjadi bagian yang tidak tergantikan di skuad Inter, dan dia jarang banget cedera. Jadi ini benar-benar investasi yang sangat oke, murah meriah, tidak bernanah. Aduh, terima kasih banget Kakak Tiri tidak memperpanjang kontraknya Hakan. Oke. Yang kedua lagi, Inter langsung juga mengadakan ini. Belum mengadakan sih, tapi sudah menjadwalkan negosiasi kontrak dengan Bastoni, karena Manchester City sangat ngebet ngambil Bastoni. Kawan-kawan tahu lah gimana tipe permainan Pep Guardiola. Di Pep Guardiola itu semua pemain mesti bisa menyerang. Mantap banget. Bastoni adalah tipe center back yang sangat piawai dalam ikut build up serangan, bahkan dia juga bisa mengirimkan end pass langsung ke kotak penalti dari setengah lapangan. Ini beda dengan tipikal winger ya, sayap yang memberikan crossing itu dari sepertiga akhir lapangan, tapi kalau dia dari setengah lapangan dia sudah bisa kirim early cross, namanya early cross ke kotak penalti. Jadi ya walaupun sekarang Bastoni bilang, wah darah saya Inter Milan di dadaku, satu-satunya treble, itulah. Tapi kita nggak tahu, di hadapan godaan uang semuanya bisa terjadi. Itu sudah terbukti dengan Skriniar. Oke, itu Bastoni. Kemudian ini sedikit berita kecil aja. Ternyata ada namanya Arsenal punya gelandang Mohamed Elneny, pemain nggak penting sih sebenarnya, di sana juga jadi cadangan. Ini ditawarkan ke Inter sama agennya, tapi Inter juga so-so aja, tidak terlalu bersemangat karena sudah cadangan di sana. Sekarang dia lagi cedera juga. Aduh, aku juga males, siapa sih Elneny ini, aku males banget nyari, nggak penting. Kemudian berikutnya adalah Marotta mengomentari soal kepergian Alexis Sanchez, karena banyak yang menyalahkan Inzaghi, karena kan ya semua tahulah Korea ini salah satu anak emasnya Inzaghi. Waktu itu ada pilihan antara Korea atau Alexis Sanchez yang dilepas, dan banyak yang menuduh ini Inzaghi yang minta biar Alexis Sanchez saja yang dilepas. Nah, Marotta mengklarifikasi bahwa bukan, Alexis Sanchez left in the summer to cut wage bill, not because of Simone Inzaghi's request. Jadi kawan-kawan pasti tahu ya, si Alexis Sanchez ini adalah salah satu pemain yang gajinya paling tinggi di Inter. Kalau nggak salah berapa, 9 jutaan gitu. Dan karena kita menghadapi masalah financial fair play, jadi memang harus ada pemain yang dilepas. Kemudian waktu itu dengan mempertimbangkan kontribusi dan gajinya, memang kelihatan Alexis Sanchez nggak seimbang nih. Makanya mereka memutus kontrak dengan kesepakatan bersama. Itu yang terjadi. Jadi jelas ya, bukan Inzaghi yang minta Alexis untuk dilepas. Oke, nah sekarang ini tentang
Milan. Aku sudah berkali-kali bilang bahwa jangan meremehkan Milan, walaupun Milan dalam keadaan krisis banget. Kita baru saja membantai Milan 3-0, dan itu bukan sekedar membantai, tapi memang Milan mainnya jelek sekali. Tapi tikus yang lagi terpojok itu, aku pernah ke ini punya perangkap tikus kan. Bukan perangkap tikus, pakai lem tikus itu kan. Jadi tikusnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ini sudah tinggal dibuang. Aku ambil tikus itu, mau ambil digigit pak. Aduh, untung waktu itu belum ada ini guru-guru rabies, karena waktu itu aku nggak bilang siapa-siapa digigit tikus kan. Ini yang bisa terjadi dengan Milan, apalagi sekarang Pioli sudah ini kan Pioli dikritik sama banyak fans Milan bahwa dia sangat kepala batu, nggak mau ngubah taktik, miskin taktik segala macam. Tuduhan yang sama terhadap Inzaghi juga. Nah, Pioli shake AC Milan. Jadi benar-benar mengadakan perubahan radikal. Dia dalam latihan mencoba formasi baru. Kalau selama ini Milan itu kan selalu pakai 4-2-3-1. Leo di kiri, di tengah itu Brahim Diaz atau si Ketelar, kemudian di kanan itu siapa sih? Salemaker atau Benacer ya, lupa aku yang di sayap kanannya dia. Kemudian paling depan ya Giroud. Tapi sekarang dia mencoba dua formasi, yang satu 4-3-3, yang satunya lagi 3-4-3. Nah, 3-4-3 ini berarti dia akan mendorong Leo lebih ke depan lagi. Ini kemungkinan untuk mengeksploitasi sektor pertahanan sayap kita kan memang agak kurang. Di sektor center back kanan kita ada Skriniar, ini tidak punya kecepatan. Di kiri Bastoni yang sering maju juga kadang-kadang lambat untuk kembali atau recovery itu. Kemungkinan 3-4-3 ini yang sepertinya akan dipakai, tapi kita lihat saja. Yang jelas dia ada dua yang dicoba, 4-3-3 dan 3-4-3. Hati-hati bro. Jangan meremehkan Milan. Ini justru fans Milan sendiri yang banyak meremehkan Milan. Bahkan ada fansnya yang bilang, wih baru kali ini aku males nonton derby, biar saja Inter membantai AC Milan. Udah ngerti kok ada fans kayak gini. Aduh, semoga Inter nggak ada fansnya yang kayak gitu. Semoga dibantai biar Inzaghi out. Dulu ada yang kayak gitu. Biar aja lah, biar Inter kalah terus supaya Inzaghi dipecat. Aduh, semoga ini fans-fans macam gini tidak beneran dalam hatinya seperti itu. Mungkin ungkapan frustrasi aja. Yang namanya pendukung dari kata dasar dukung. Jadi bagaimanapun ya namanya fans Milan, dukunglah Milan. Kalau kita fans Inter ya dukung Inter. Jangan mengharapkan tim sendiri dibantai. Ingat ya Interisti, ingat. Kalau kalian mengaku sebagai pendukung Inter, tetap dukung Inter. Memberikan kritik itu boleh saja, tapi ketika hasil di lapangan ya udah dukung terus gitu bro. Oke, itu untuk konten kali ini. Semoga bisa pelepas dahaga akan berita tentang Inter Milan. Gila, aku kok malah berpuisi ini. Oke, itu aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang kemarin aku bikin giveaway. Ada beberapa tambahan yang jadi member, mungkin tertarik mensupport Inter, tertarik juga dengan giveaway-nya. Ayo kawan-kawan yang lain yang ingin jadi member, silahkan. Cuma 4.900 sebulan. Sekarang yang aku bisa berikan giveaway tiap bulan buat member. Nantinya aku akan pikirkan lagi untuk fasilitas tambahan supaya ada ini. Wih, aku jadi member ngomin, aku dapat ini gitu. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oh ya, nanti malam kita live. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.